mungkin kita perkenalan dulu aja ya. Jadi tidak full. Ya, Alhamdulillah hari ini kita ada di kelas manajemen aset ya. Ini baru 9 orang yang bergabung dari 25 katanya ya. 25, Di grup ada 30 orang. eh, 30. Waduh, ini Ya, nggak di sampai grup. 10%. Nggak sampai Alah, alah. 10% itu berarti Ya, ya. kurang lebih sama dengan pencapaian zakat di Indonesia itu, belum sampai 10%. Bisa. Oh. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih nih rekan-rekan dan ustadz sekalian ini hari ini hadir ustadz saya juga ya, kemudian juga teman-teman yang selama ini juga aktif di lembaga filantropi, kemudian juga ada rekan saya sesama di kantor ini. Eh, Baik, kita mulai saja ya. Jadi hari ini adalah mata kuliahnya tentang manajemen aset dan investasi sosial. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita saling mengenal dulu ya. Baik, Ustaz sekalian, nama saya Zulkifli. Saat ini dipercayakan untuk mengajar di SEBI, eh, apa namanya, S1 saya di IPB, S2 di Mercubuana Keuangan, kemudian S3 di IPB lagi ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu offline satu saat ya, insya Allah. Kemudian pekerjaan mungkin saat ini di lembaga zakat ya, zakat sukses. Pekerjaannya dosen, sebetulnya dosen ya, dosen SEBI gitu ya. Dosen SEBI, kemudian juga handle lembaga zakat nih, zakat sukses. Kemudian di apa namanya, di perbankan syariah saya tergabung di LSP KS ya, LSPKS, Lembaga Sertifikasi Profesi gitu, Keuangan Syariah. Eh, ya masih beberapa, ya hampirlah dalam sebulan pasti ada juga menguji ya, menguji sertifikasi untuk manajemen risiko di perbankan syariah. Mungkin itu ya, mudah-mudahan nanti apa namanya, kita bisa saling bertukar pikiran tentang mata kuliah ini ya. Dan saya berharap Bapak sekalian ya, sambil kuliah sebetulnya kalau masalah kuliah, Ustadz dan teman-teman sekalian ini sebetulnya udah lama banget nih kuliah kan, dah berapa tahun yang lalu nih kuliah kan. Artinya sudah terbiasa dan sudah pengalaman. Tinggal bagaimana kita hadir di kuliah ini, kemudian mengerjakan tugas-tugas itu berkesinambungan. Artinya apa? Tugas-tugas yang kita buat sebaiknya itu adalah tugas yang nanti akan membantu kita di tugas akhir gitu. Apalagi ini udah semester 2 kan, semester 2. Jadi sebisa mungkin ya dalam melaksanakan tugas nanti semaksimal mungkin ya, sehingga itu aja yang jadi acuan nanti di tugas akhir ya, sehingga di tugas akhir di semester depan ya, kemungkinan tugas akhir di semester depan itu udah nggak terlalu banyak effortnya gitu ya. Jadi dari sekarang sudah mulai dilihat mana kira-kira materi yang akan diambil, kemudian biasanya dalam perjalanan waktu bisa berubah ya, bisa berubah. Tapi yang terpenting itu adalah mengumpulkan sebanyak mungkin jurnal, nah gitu ya, sebanyak mungkin referensi. Nah, jadi dari sekarang sudah mulai berusaha kalau dalam tugas-tugas itu menampilkan referensi. Akademisi S2 itu sebisa mungkin ya, sebisa mungkin merujuk kepada jurnal, ya, merujuk kepada jurnal. Jadi bukan buku ya, buku buku boleh tapi nggak usah terlalu banyak, lebih banyak di jurnal.
Nah, nanti tergantung apa namanya eh, keinginan teman-teman sekalian. Misalkan mau di jurnalnya Sinta satu, Sinta 2 begitu ya. Berarti kan kira-kira nanti berusaha dalam perkuliahan itu mengambil referensi-referensi yang dari Sinta satu atau 2 gitu ya. Atau kalau mau yang internasional Q1, Q2 gitu ya. Nah, dari sekarang sudah mulai dikumpulkan ya jurnal-jurnal karena tidak nanti kalau udah terakhir agak sulit ya. Eh, dan biasakan misalkan ya kita misalkan mengambil misal sebuah definisi ya, itu mengambil dari referensi yang kita kumpulkan dari awal kuliah. Nah, jadi semester satu, semester 2 sudah mulai dikumpulkan. Nah, itu ya kira-kira. Jadi saya berharap mata kuliah yang sekarang ini bisa memberikan banyak beberapa jurnal nanti yang mungkin nanti akan kita bahas. Nah, mudah-mudahan juga bisa menjadi bekal teman-teman sekalian biar bisa lulus cepat ya. Saya nggak tahu di SEBI ini paling cepat lulus berapa lama, nah gitu lo tahu ya. Tapi saya berharap di antara teman-teman ini ada yang paling cepat, nah, gitu ya. Jadi setiap tahun harus ada lebih cepat ya, jangan lama-lama kuliah. Saya rasa itu perkenalan dari saya. Silahkan siapa duluan yang mau perkenalan ini? Mungkin dari Ustadz Asep ya. Ya, Kan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eh, Dr. Zul dan para teman-teman semua mengenalkan diri. Kemarin juga sudah bertemu, Dr. Zul, Oh, dan iya ya. melalui dua kali pertemuan ya. Oh, iya Pertemuan ya. saya Asep Didi Kurnia dari Kota Bekasi dan S1-nya akuntansi di Stay Jati di di Jakarta. Lalu sekarang ini aktif di filantropi Kota Bekasi, mitranya Dr. Zul, eh, gitu ya. Sudah lama berkenalan dengan beliau dan sering mengadakan juga kegiatan bersama. Terima kasih atas perkenalannya dan mohon arahannya, Dr. Zul, untuk S2 ini. Ini karena sangat sangat terinspirasi oleh Kang Ridwan ini jadi jadi bersemangat. Ada satu lagi pembina di UKUA, ada Pak D. Prawito. Beliau ketua Proda. Sekarang sedang halal bihalal mungkin ya. Jadi mungkin agak terlambat masuk. Begitu. Maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Mas Ferli mungkin boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sajilan Ustaz. Eh, Sebenarnya Sebi ini memang sudah tidak asing bagi kami ya di lembaga. Kami pernah bantu juga untuk beasiswa S1 sebelum zaman pandemi. Ya, Alhamdulillah Sebi sampai saat ini salah satu kami dengan kami di institusi. Saya Ferli Rahman, eh, kuliah S1-nya Ustaz di Pancasila di Lenteng Agung ya. Mengambil Fakultas Ekonomi Manajemen jurusan pemasaran. Alhamdulillah 2002 lulus dan jujur belum ada kepikiran untuk lanjut S2 saat itu karena kan 2000 2003 nikah, terus 2004 sudah ada putra, 2000 ada putra juga, ya udahlah kuliah untuk S2 biar anak-anak dulu gitu kuliah. Ternyata kami dari di lembaga industri mendapat offering nih, Satzo, Pak Pak Aris ya, itu Pak Firly, kami offering kepada lembaga apa industri mengutus karyawannya. Jadi alhamdulillah eh, saya juga masih bekerja satu
dengan support teman-teman di industri, support keluarga, dan juga support teman-teman di S2 ISEB ini, mudah-mudahan insya Allah tadi info dari Sazul, jangan lama-lama kuliah gitu. Tetapi ilmu yang diserap insya Allah bisa mudawamah nih, kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita walaupun sebentar kuliah tetapi manfaatnya amat sangat terasa. Khususnya saya di kantor itu memang handle terkait penyaluran dana kebajikan ya. Jadi kalau di apa namanya, di kategori dana oleh Basnas SI, Basnas RI itu di DSKL, Ustaz. Dana sosial keagamaan lainnya. Jadi itu yang kami apa namanya, salurkan dari bank institusi, dan eh, di di ini memang eh, insya Allah tadi sampaikan oleh saya Ustaz Zul, mudah-mudahan kita bisa offline kelas S2 filantropi syariah ini, jadi bisa lebih engagement, ketemu langsung. Ini karena kan kalau seandainya via monitor ini kan belum tahu nih seperti Mang Asep seperti apa ya wujudnya, atau Darul Mustaqim seperti apa, dan kakak-kakak dan bapak ibu lainnya. Jadi mudah-mudahan sih kapan ada waktu, kayaknya sih yang available itu ya saatnya Sabtu ya, kalau mungkin bisa kita kapan, kayaknya sih kalau kapan ada waktu, insya Allah sehat walafiat, waktu ada, mungkin Sabtu pekan kapan lah kita kuliah Ustadz Zul ini kita kumpul, insya Allah sehat walafiat kita bisa kumpul sama-sama. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan nih, Priyonggo Sumilaksono ini. Waduh, serem ini wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka ketemu kalau lagi jogging, Ya, karena kita tetanggaan ya. ya, Masya ya, Allah, ya. Allah nih, nggak nyangka bisa Alhamdulillah. ketemu sahabat yang menjadi guru anak, Insya Allah. Mohon bimbingannya. Jadi, karena background anak S1-nya ilmu politik, Pak Dokter. Jadi, Hmm. dan 21 tahun nih di eh, partai politik Islam. Jadi, harus ada pengembangan diri, makanya terinspirasi untuk nyoba S2 filantropi syariah. Gitu Pak Dokter, insya Allah. Jazakallah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini mungkin Muhammad Yusuf Sani, tafadhol. Baik, syukron, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Yusufani, bisa dipanggil Yusuf. Tinggal sekarang di Jakarta Timur dan kerja Alhamdulillah di PT Dinar Ferrorozikin di Depok. Dan Alhamdulillah Hmm. dulu sekolahnya di S1-nya di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hamfaro di Jogja. Gitu. Begitu Pak Dokter. Syukron, Di Depok Assalamualaikum. apa tadi? Kerja di mana tadi? Depok? Di PT Dinar Ferrorozikin. Apa itu? Perusahaan apa itu? Dinar, Pak Dokter. Oh, Dinar. Oh, oke, oke, oke. Iya, iya. Kasih. Selanjutnya mungkin Mas Khairul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. lengkapnya Khairul Mustaqim, kelahiran Kediri ya, Jawa Timur, untuk di Tanah Baru, Peci, Depok. Aktivitas di Lembaga Zakat juga sama dengan Dr. Zul ya. Lembaga Zakat, Lembaga Manajemen Infak, LMI, Kantor Perwakilan Jakarta. Dan S1-nya dulu di Universitas Terbuka ya, jurusan Ilmu Komunikasi. Waktu itu masuk di Banjarmasin, masih bertugas di sana 2018. Kemudian COVID 2020, saya justru dipindah di Jakarta, lanjut di UT Bogor. Alhamdulillah lulus 2022 ya. Lulus dengan terbantu dengan take home exam waktu itu ya, karena nggak ada perkuliahan secara fisik. Nah ini alhamdulillah ada bantuan juga
Ya, terima kasih Dr. Zul. Jadi bisa lanjut sesuai dengan disiplin keilmuan ya di filantropi di lembaga zakat. Ya, mudah-mudahan bisa bertemu secara offline nanti, bisa belajar bareng seperti tadi usulan Pak Ferli ya. Ya, karena mudah-mudahan sih nggak terlalu jauh juga ya rumahnya. Nanti bisa diambil di tengah-tengahnya atau bisa datang ke SEBI mungkin di akhir pekan seperti itu. Biar energinya nyampe gitu ya. Kalau di monitor seperti ini biasanya banyak banyak noise ya. Nanti mudah-mudahan pas ketemu juga bisa diskusi kolaborasi program-program kebaikan gitu ya. Selain diskusi tentang perkuliahan. Mungkin itu, Dr. Zul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin nih Muhammad Al-Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Waalaikumsalam Dokter warahmatullahi wabarakatuh. dan Bapak Ibu semua. Kenalkan nama saya Muhammad Al-Fatih, tinggal di Depok, di Grogol Limo. Pekerjaan saat ini sebagai karyawan di Lembaga Filantropi Kepalestinaan di Jakarta, Sadaka namanya. Dulu S1 ambil administrasi bisnis di Universitas Brawijaya Malang. Itu aja. Hmm. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas di mana Mas Fatih? Tadi Di Jakarta, Pak Dokter. apa itu? Lembaga Filantropi Kepalestinaan. Oh, apa namanya lembaganya? Sadaka, Sadaka. Oh, Sodako. Ya, ya, ya. Ya, Sadaka, tapi bacanya Sodako apa Sadaka? Sadaka. Sadaka. Oh, oke, Ya. oke. Oke, lanjut Mas Rizky Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Zul. Alhamdulillah ada Ustadz Asep Didi ya Pak Asep Didik senyum-senyum ya. Yes, Alhamdulillah bisa bergabung di SEBI ya, S2 SEBI. Sebelumnya satu di Institut Setiami Kota Depok, jurusan Ilmu Komunikasi, lalu aktivitas di Zakat Sukses. Pak Zul pasti, Dr. Zul pasti kenal direkturnya ya. Ya, alhamdulillah apa namanya bisa menimba ilmu ya. Jadi karena dengan Dr. Zul ini satu kantor, jadi nanti mungkin ada bocoran-bocoran gitu ya tentang perkuliahan. Mohon bimbingannya, semoga bisa eh, ya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk Dr. Zul dan kita semua. Amin. Mangga lanjut Mas Kiswanto. Mana? Oh, hilang. Ki- Kiswanto tadi. Oke, lanjut Mas Alfian. Oh, Mbak Fani dulu nih, Mbak Fani. Mbak Fani. Silakan Mbak Fani. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani. Saat ini tinggal di Meruyung. Saat ini bekerja di lembaga filantropi juga di Human Initiative. S1-nya waktu itu di SEBI. Ya, terima kasih. Oke, baik. Lanjut Mas Alfian. Kenalkan, saya Alfian dan alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan Pak Dr. Zul ya. Kebetulan saya juga bagian dari sukses ya. Cuman bedanya saya di BPK bagian pengembangan manusia dan S1-nya di Al-Hikmah dan S2-nya ngambil filantropi Islam dan mohon bimbingannya pada Pak Dr. Zul dan semua teman-teman yang lagi berpengalaman di sini. Semoga ilmu-ilmu yang saya dapatkan bisa jadi berkah dan manfaat untuk semuanya. Dan juga ada Pak Rizky Akbar juga manajer saya dulu di bagian program. Nah, jadi zakat sukses juga kita rombongan. Oke,
Lanjut, eh siapa ini? Mbak Nia Wijaya. Silakan memperkenalkan diri, Mbak Nia. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Salam kenal, saya Nia Wijaya. Saya S1-nya Akuntansi Syariah di SEBI. Aktivitas saya saat ini mengajar di salah satu SMK di Parung. Saya asli Parung, Pak Ustadz. Yang punya orang sini, Akamsi, Eh, Akamsi. Akamsi, saya Akamsi. Mohon bimbingannya Ustadz. Iya, iya, terima kasih. Selanjutnya ini Kang Irman. Nah, ini silahkan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jauh nih, orang jauh Terakhir ini. ketemu sertifikasi di Jakarta nih dari Dumai Riau. Izin menyapa teman-teman semua. Pak Dokter, izin Irman Budi Prasetyo, S1 di TL Khairiyah Cilegon. Alhamdulillah sekarang berdomisili di Dumai Riau. Aktivitas di Las Energi Kebaikan Rokan, Las Provinsinya Riau. Dan mohon bimbingannya selalu, Dokter. Insya Allah mudah-mudahan bisa membumikan filantropi Islam di bumi Melayu. Terima kasih, Dokter. Masya Allah. Lanjut Mas Kiswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kerja di Koperasi Syariah Buah Hati di sekolahan dan keuangan juga di sekolah merangkap. Kalau S1-nya Ekonomi Syariah di Stay Tiara dan juga ngambil PGSD di UT. Itu Buah Hati itu koperasi sekolah gitu atau di luar? Buah Hati di luar sekolah. Tapi di luar kita sekolah. Di luar sekolah. Baru ini kebetulan Dewan Syariahnya Bang Triyono, Bang Troy. Oh, oke. Baik, Dosen SEBI. lanjut Mbak Yusni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yusni Zakia Ma'ruf. Saat ini saya bekerja di sebagai Corporate Secretary di Baitul Mal Muamalat, kemudian S1-nya di Prodi Manajemen Sumber Daya Perikanan UGM Jogja, domisilinya di Bekasi. Oh, Baitul Mal Muamalat ya? Ya, benar, Pak Dokter. Kalau Pak Tegar tuh apa? Pak Tegar? Pak Tegar, Direktur Eksekutif di Baitul Mal iya. Muamalat, Pak Dokter. Oke, salam buat Pak Tegar ya. Baik, Pak Dokter, insya Allah. Pernah sama-sama satu tim dulu di BSM. Selanjutnya ini yang lagi jalan-jalan nih Ustadz Asep ini. Mangga Ustadz, hati-hati tapi di jalanan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Dr. Zul, saya lagi di perjalanan ini. Ya. Baik, saya Asep Inwanuddin. Kalau domisili di Cibubur, Jakarta Timur. Tapi aslinya Turki. Turunan kidul. Ya. Kemudian kalau sehari-hari saya wira swasta, kebetulan dikasih amanah sama Allah mengurus travel haji umroh itu. PT Medina Mitra Wisata, teman. Iya. Kemudian juga sedang merintis pesantren Al-Quran di Sukabumi, di kampung halaman di kaki Gunung Gede. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih, Kemudian, Ustadz. ya terima kasih. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan bisa dapat ilmu lagi, insya Allah, dan bermanfaat. Ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mbak Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimah Yumna Zakiyah, biasa dipanggil Yumna, tinggal di Depok, aktivitas guru untuk S1-nya di Akuntansi Syariah SEBI. Mungkin itu saja.
Iya, iya, iya. Baik. Selanjutnya siapa ini? Mbak Fani tadi udah ya. Mbak Yusni. Mbak Yusni. Tadi sudah Pak Dokter. Oh, Mbak Yusni udah ya? Oh, Mbak Gusni. Mbak Gusni. Ya, Ah, ya. Assalamualaikum Pak Dokter. Izin memperkenalkan, nama saya Gusti Wulandari. Pekerjaan saya di Bank Panin Dubai Syariah sebagai pengembangan bisnis bagian produk. Sebelumnya saya S1 manajemen di stay pembangunan di Jakarta Selatan. Ah, oke, oke. Panin ya? Iya, Bank Panin Dubai Syariah. Panin Dubai. Hmm. Iya, iya. Oke, oke. Ya, terima kasih Pak. Baik. Kemudian di sini yang belum siapa? Mas Andi? Oh, ini Mas Andi sedang ada acara ya. Baik, saya rasa cukup ya, udah semua ya. Nggak ada yang terlewat ya. Oke, Alhamdulillah ya teman-teman sekalian. Kita sudah berkenalan ini. Dan saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua ya. Jadi rata-rata di sini kan kalau S2 itu rata-rata memang profesional ya. Profesional artinya memang dalam keseharian ya sudah berhubungan dengan masalah-masalah manajemen ya, kemudian bisnis ya, komunikasi dan lain-lain. Jadi dan juga di sini latar belakangnya juga beragam ya, apa namanya, ada yang dari komunikasi, ada yang dari bisnis ya, ada yang dari komunikasi yang lain-lain ya, dari keuangan ya, stan nih, stat asep ya. Nah, kita bisa saling berkomunikasi ya, kita bisa saling bertukar pikiran ya, dan saya berharap suasana di S2 ini harusnya berbeda dengan suasana di S1. Perbedaannya apa? Kalau di S1 tuh betul-betul mungkin dulu kita serius ya, apa namanya, belajar ya, buka buku dan lain-lain, sehingga melupakan diskusi. Ya. Padahal sebetulnya di diskusi itulah muncul ya hal-hal baru ya. Nah, terkadang juga kalau di S2 itu munculnya ilmu bukan dari dosennya, ya. Jadi munculnya ilmu itu dari apa namanya, forum-forum seperti ini gitu ya. Jadi nanti kita akan lebih banyak diskusi ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, eh, kita perlu menjaga eh, apa namanya, irama ya, irama perkuliahan. Eh apa namanya, kalau di S1 itu memang suasana persaingan itu kuat sekali ya. Nah, saya merasakan beberapa teman bahkan di S2, S3 itu suasana persaingannya sama seperti di S1. Sehingga apa namanya, kurang terjadi diskusi ya. Nah, jadi saya berharap nanti ke depan kita menempatkan diri posisi ya sama, masing-masing punya latar belakang, masing-masing punya pengalaman, masing-masing punya kelebihan. Nah, disitulah kita saling berbagi sehingga nanti kalau bisa lulus bareng. Nah, gitu kira-kira ya, lulus bareng, saling berbagi. Karena dalam kelulusan di S2 ini kan ada beberapa, misalkan ada yang pakai sidang ya, ada yang pakai tugas mandiri. Eh, nah, tapi semuanya itu pasti butuh referensi. Ya. Referensi itu bisa semuanya sama bisa. Ya. Ya, jadi satu referensi bisa disitasi oleh beberapa orang. Ya, misal nih Ustadz Asep dapat jurnal. Nah, kalau jurnal-jurnal biasa mungkin tidak berbayar, gampang kita dapat. Tapi kalau jurnal-jurnal yang bagus biasanya berbayar. Ustadz Asep dapat satu jurnal itu bisa di-share ke yang lain. Ya. Nah, cara mensitasi juga, yang terpenting adalah cara mensitasinya. Ya, jadi tidak boleh sama. Nah, itu dia. Ya, tidak boleh sama. Kalau sama dia masuk, nanti diturnitinnya ke ini, kena ya. Nah, jadi nanti penting
Seingat saya sih harusnya di semester 1 udah di share ya, bagaimana cara mensitasi. Ya, jadi mensitasi saya masih baca beberapa tugas-tugas akhir dari teman-teman itu, mensitasi sebuah jurnal itu, mensitasi sebuah referensi, itu dalam satu paragraf terdiri dari lebih dari 3 kalimat gitu. Jadi misalkan paragraf dalam satu paragraf kalimat satu panjang, kalimat dua panjang, kalimat tiga panjang, di belakangnya ditulis Surya 2024 misalkan ya. Nah, jadi nanti pas ujian itu ditanya nih yang pendapat Pak Surya di kalimat yang keberapa ini. Ah, gitu kayak gitu. Ya, jadi sebisa mungkin satu kalimat saja ya sehingga jelas bahwa dia itu jadi waktu mensitasi itu bukan berarti mengambil semua ya, bukan berarti mengambil semua pendapat yang ada di dalam jurnal, tapi merangkum. Merangkumnya dengan apa? Dengan gaya bicara kita masing-masing. Nah, gitu. Jadi tidak tidak mesti sama antara Ustadz Asep dengan Kang Ferli karena pasti masing-masing punya eh, persepsi. Bahkan kalau kita bicara definisi, kalau di S1 mungkin kita hafalan ya, apa namanya, menghafal definisi itu. Dan kalau ujian harus sama lah kayak begitu ya. Nah, kalau di S2 ini definisi itu harus definisi sendiri. Ya, definisi sendiri. Mendefinisikan sendiri. Ya, jadi kita merangkum, tapi mendefinisikan sendiri bukan artinya subjektif, tapi tetap objektif berdasarkan pemikiran atau penelitian sebelumnya. Nah, jadi penting nih rekan-rekan sekalian tentang penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya maksudnya adalah jurnal-jurnal yang sudah kita baca. Jadi misalkan kita ingin mendefinisikan tentang manajemen gitu. Nah, langsung kita share ininya ya. Nah, ini. Udah kelihatan semua ya? Sudah, Ustaz? Oh iya, Ada. ada yang terlupa tadi. Ada yang terlupa. Ketua kelas ini saya butuh. Ada ketua kelas, kemudian juga mungkin timnya ya. Jadi tidak hanya ketua kelas. Tadi Kang Akbar sudah ditunjuk terus sama Jadi saya butuh pertama itu ketua kelas, yang kedua itu ya timnya ya, mungkin sekretarisnya lah yang nanti bisa bagi tugas ya, mencatat pertama itu siapa yang hadir hari ini ya. Jadi itu penting karena eh, apa namanya, kehadiran kuliah itu penting ya, ya untuk kita saling diskusi lah nanti kan, kira-kira dapat ilmunya dari mana gitu gitu ya, saling berbagi ya. Jadi kalau misalkan namanya ada tapi kuliah nggak pernah datang gitu kan, nah jadi nggak seru juga gitu. Nah, jadi nanti saya butuh bantuan dari ketua kelas dan mungkin sekretaris nih dua ya. Nah, jadi untuk salah satunya absensi ya, absensi kehadiran. Eh, di kelas-kelas sebelumnya itu eh, kesalahannya tidak ada yang catat sehingga daftar absensinya isi semua, padahal yang hadir terbatas ya. Keaktifan ya. Kemudian juga nanti ada keaktifan. Ya. Jadi nanti termasuk di dalamnya adalah tanya jawab ya, mungkin sharing. Ini perlu dicatat juga, perlu dicatat. Sehingga kita akan punya masukan-masukan baru setiap kali kita ketemuan gitu. Gitu ya. Jadi ketua kelasnya siapa? Apa sekretarisnya siapa ini? Boleh tunjuk tangan atau gimana? Udah pernah kuliah kan ya? Ini satu kelas kan? Jadi yang Pak Ada Dokter, ini. yang muda-muda aja Pak Dokter. Nah, kayaknya ya, antum Setuju. apa nggak Putri. tua-tua tuh. Oke, ini Akbar udah setuju ya. Tinggal satu lagi siapa? Ya. Ininya, timnya perempuan lah. Eh, Siapa?
Ini di antara siapa aja nih? Yang perempuan. Boleh Kang Akbar pilih nih salah satu deh. Siap-siap. Eh, eh, kalau ini yang apa sering ketemu juga di forum-forum, Mas Hairul boleh juga Mas Hairul. Kita sering Wakil ya, ketemuan. wakil. Oke, Perempuan, boleh. Kang. Oke. Yang Enggak, perempuan satu ini perempuan. dia. Nah, Sekretaris. Perempuan. Kalau yang apa, yang kenal Fani itu kenal. Kantornya HI juga dekat dengan kantor. Jadi kalau ada apa-apa bisa. boleh yang Pernah nggak di kenal, ZS juga cari yang Fani. cari yang nggak kenal, Yang cari yang nggak nggak kenal. kenal, Pak, boleh tadi bagus nih tadi dari Bagus nih ya. Bang ya tadi ya. Oke. Mungkin nanti bisa memperluas networking gitu ya. Oke, baik ya. Jadi Mbak Gusni tunjuk tangan mana Mbak Gusni? Udah Hadir, siap ya? Ustaz. Hadir ya Mbak Gusni. Oke, baik ya. Nah, jadi oh ya kalau gitu eh sekarang kita foto dulu aja deh buat absensi nih biar Mbak Gusni bisa mengenali nanti waktu ini kan ada 20 orang nih. Mbak Gusni boleh difoto ya, di screenshot ya. Oke, saya lanjutin ya. Jadi manajemen sosial nih ya. Manajemen aset dan investasi sosial. Kok keluar? Oke, apa itu manajemen aset dan apa itu investasi sosial? Oke, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau sharing nggak satu atau dua orang nih? Apa itu manajemen aset dan investasi sosial? Silakan. Nah, silakan Mas Ferli. Baik, Seth. Syukran jazilan. Mohon maaf, ini saya pakai laptop dan handphone. Yang di laptop kameranya mati, jadi saya pakai yang di handphone. Mohon maaf. Jadi yang Oke, setahu saya terkait aset dan investasi itu mungkin nanti Ustadz Zul dan teman-teman bisa koreksi ya. Jadi mungkin penyampaian saya nggak terlalu banyak. Aset itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh suatu lembaga ataupun perusahaan ataupun industri, di mana pihak pihak pengurus ataupun karyawan dan pimpinan di lembaga tersebut bertanggung jawab memaintain aset tersebut dapat memberikan keuntungan ataupun keuntungan bagi lembaga yang memiliki aset tersebut. Aset tersebut yang saya pahami memang bisa digunakan untuk kebutuhan komersil ataupun sebagai bekal untuk investasi di kemudian hari, baik dalam sisi komersial ataupun sosial. Karena kalau di lembaga kami, di industri kami adalah di Adira Finance itu ada yang konvensional dan syariah. Jadi aset yang dimiliki oleh perusahaan dikelola oleh manajemen dapat memberikan keuntungan keuntungan langsung ataupun nanti di kemudian dengan adanya aset tersebut secara sosial bisa meningkatkan istilahnya value added ya atau nilai tambah dari aset yang kita gunakan dalam memberikan kebaikan dan kemanfaatan bagi masyarakat umum. Jadi manajemen aset dan investasi sosial itu memang harus berkesinambungan karena kalau seandainya kita bagi perusahaan selalu mementingkan komersil atau keuntungan komersil tapi tanpa mempertimbangkan sosial kemasyarakatan, itu nanti nilai positif dari lembaga atau perusahaan tersebut tidak ada atau sedikit nilai tambahnya. Jadi dengan adanya investasi untuk kegiatan sosial dari aset yang kita miliki itu bisa meningkat. Oh ternyata lembaga ini selain mencari keuntungan komersil juga memberikan keuntungan sosial, yaitu nanti nilai baik bagi perusahaan atau lembaga tersebut. Seperti itu Ustaz. Mungkin kalau seandainya baik. ada koreksi. Terima kasih. Terima kasih Kang Ferli ya. Jadi tadi
optimalisasi aset ya agar mencapai keuntungan, kemudian juga keterlibatan atau investasi sosial ya akan kembali kepada perusahaan. Mungkin ada yang lain satu lagi, ada mau kasih insight apa itu manajemen aset dan investasi sosial? Izin Dr. Zul, boleh masuk? Mangga, mangga. Monggo, Iya, monggo kalau orang Surabaya, monggo. iya, makasih, Dokter. Kalau saya izin mengkorelasikannya mungkin dengan tempat saya bekerja ya di lembaga zakat ya. Jadi manajemen aset dan investasi sosial mungkin yang pernah saya ketahui dan pernah dijalankan itu di kepemilikan aset ambulan waktu itu ya. Pada saat mobil ambulan atau mobil untuk jenazah gitu ya. Waktu bertugas di Banjarmasin gitu. Jadi selain menjaga aset tersebut untuk tetap dalam kondisi baik ya karena dari program CSR seperti itu. Nah, tapi untuk investasi sosialnya ya ambulan tersebut bisa digunakan selain untuk melayani pasien mungkin dengan secara gratis. Tapi pada saat ada event-event tertentu misalnya waktu itu ada Car Free Day, kemudian ada acara-acara hari besar, kemudian ada yang memanfaatkan fasilitas ambulan untuk ya bisa dikatakan disewa lah seperti itu untuk di standby-kan di acara Car Free Day antisipasi nanti ada kejadian yang tak terduga gitu ya. Sehingga dengan adanya ambulan tersebut selain kita menjaga juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial ya, tidak hanya untuk penerima manfaat atau mustahik tapi juga untuk seluruh masyarakat ya. Nah, tidak hanya yang miskin gitu ya, tapi kan semua. Karena kan waktu itu ada di acara umum gitu ya. Jadi ambulannya itu bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan publik ya. Selain untuk citra lembaga juga gitu ya, karena pasti di branding nama lembaga gitu, tapi juga bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan sosial. Mungkin itu korelasinya dari lembaga zakat. Makasih. Baik, terima kasih ya masukannya Mas Khairul ya. Jadi itu rekan-rekan sekalian ya. Jadi kita minimal udah punya dua pendapat ya. Dua pendapat sebetulnya eh, apa tampaknya sama-sama menjelaskan dengan baik ya. Tapi kan sudut pandangnya berbeda. Nah, itulah kira-kira nanti kita akan sering ketemu hal-hal seperti itu ke depan termasuk dalam penulisan. Baik, saya Saya mau kasih lanjutkan ya. pendapat boleh? Oh, mangga, Dr. Ustaz, silakan. Izin. Barangkali biasa sama juga dikorelasikan, mohon izin dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Kalau manajemen aset itu kan lebih banyak kepada aset yang dimiliki oleh lembaga, katakanlah lembaga filantropi ya. Ada gedung, ada kendaraan operasional, atau apapun aset ya, di mana dengan manajemen aset itu kita pelihara, kita eh, kelola dengan baik agar kebermanfaatnya bisa berlangsung lama ya. Apalagi bisa diperbanyak atau kemanfaatannya menjadi lebih besar lagi. Ya. Tadinya mungkin cuma punya satu gedung, dengan pengelolaan yang baik ditambah jadi dua gedung, tiga gedung, dan seterusnya. Itu manajemen aset. Ya, untuk memelihara, untuk menumbuh kembangkan, lalu juga untuk menjaga agar aset itu tetap bermanfaat bagi lembaga atau bukan masyarakat. Kalau investasi sosial, kalau saya lihat bukan hanya aset saja, tapi lebih banyak kepada kalau bahasa di aset itu intangible ya. Tapi semua upaya yang sudah dilakukan oleh lembaga itu eh, dengan segala macam programnya, mengeluarkan uang, skill dan lain-lain. Tetapi untuk menjaga keberlangsungan agar ada sosial improvement mungkin ya, atau pemberdayaan. Tidak seperti mungkin kalau kita di lembaga zakat kan dana habis dalam setahun, tapi investasi sosial harus ada nilai pemberdayaannya. Ibu-ibu yang tadinya katakanlah nggak bisa baca tulis, dengan diinjek program itu ibu-ibu jadi bisa baca tulis, bahkan ibu-ibu jadi bisa berdaya, bisa berusaha sendiri ya. Tadinya penghasilannya cuma 1 juta sebulan jadi 3 juta sebulan misalkan. Itu kan investasi sosial yang harus dilakukan oleh semua lembaga filantropi gitu ya. Mungkin itu pendapat saya, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Ustaz
ada tambahan satu tadi keberlangsungan, keberlanjutan lah kira-kira begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini nextnya gimana? Nah, ini ada beberapa saya ambil dari beberapa jurnal ya. Jadi mungkin nanti juga teman-teman akan seperti ini ya. Jadi waktu kita mengambil sebuah definisi, berarti kan waktu bikin tulisan pasti ada definisi kan, nah, misalkan mau ngapain gitu ya. Nah, cobalah untuk ambil beberapa jurnal ya. Eh, jadi tadi bukan berarti salah ya pendapat Bapak Ibu sekalian, pasti itu point of view masing-masing. Nah, sekarang lagi musim POV. Nah, ini POV-nya Pak Wahyudi dan Khairuddin. Nah, ini. Nah, saya ambil dari jurnal. Manajemen aset adalah proses sistematis dalam perolehan, penggunaan, kemudian tadi Ustaz Asep sampaikan tadi. Perolehan, penggunaan, pemeliharaan sampai pelepasan ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, gitu kira-kira. Nah, tujuan organisasi tadi disampaikan sama Kang Ferry ya. Ada keuntungan pasti ya untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, ini menurut Wahyuni ya. Sebetulnya kalau saya baca di jurnalnya kalimatnya nggak sama persis begini nih teman-teman sekalian. Ini adalah bahasa saya dalam memahami pemikiran si Mbak Wahyuni dan Mas Khairuddin ini. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu jurnalnya Wahyuni dan Khairuddin, tulisannya nggak seperti ini. Ya, ini adalah tulisan yang saya pahami dari beliau. Ya, jadi agar apa? Agar tidak eh, apa? Meniru itu apa? Meniru. Ya, meniru 100% nggak boleh ya. Jadi kalau kita mengambil citasi nggak boleh meniru 100%. Gitu ya. Jadi ini kalimat ini bukan kalimat fullnya Wahyuni. Ini adalah saya mencoba meringkas. Dari mana saya ringkasnya? Jadi saya baca jurnalnya Wahyuni, saya lihat abstraknya, kemudian saya lihat di kesimpulannya. Nah, dua itu aja. Di abstraknya dan di kesimpulannya. Nah, dapatlah kalimat ini. Ya. Jadi proses sistematis dan perolehan, penggunaan, pelepasan dan pemberian dan pelepasan aset. Nah, kemudian menurut Savitri, jurnal yang kedua ini, ya, manajemen aset adalah proses pengelolaan aset tetap. Nah, dia lebih ke aset tetap ya. Secara sistematis karena memiliki nilai investasi besar guna memastikan kewajaran keandalan dalam laporan keuangan organisasi. Eh, saya bisa memahami kenapa Savitri mengambil pengelolaan aset tetap ya. Tadi kita masih banyak bicara tentang aset tetap ya. Ambulan, kemudian juga kantor ya, mungkin tanah wakaf ya. Nah, Savitri ini dia meneliti eh, apa namanya Pemkot. Nah, jadi kalau di Pemkot itu kan manajemen aset itu yang dilihat adalah yang aset tetapnya ya. Jadi masing-masing orang penelitian ini pasti berdasarkan POV-nya ya. Jadi kalau tadi si Wahyudi ini aset secara keseluruhan bahwa aset itu tidak hanya aset tetap tapi juga aset yang tidak tetap. Eh, bahkan sekarang ini kalau kita lihat banyak perusahaan-perusahaan itu yang nggak punya aset ya, nggak punya aset tapi dia menghasilkan. Nah, itu ada ya. Gitu kira-kira ya. Jadi ini tidak eh, apa namanya tidak mengambil secara keseluruhan ya. Ini adalah saya berusaha meringkas atau memahami apa yang dia sampaikan. Sehingga nanti kalau dicek Turnitin, nah dicek Turnitin ya. Turnitin itu cara mengecek untuk keaslian ya. Nah, nggak sampai meniru 100%. Nah, yang putih ini adalah kesimpulan saya dari dua ini, dua pendapat orang ini. Ya, jadi pendapat orang itu udah saya simpulkan, tapi berdasarkan jurnal tertentu ada dua orang, kemudian dua ini saya coba gabungin, gitu. Saya coba gabungin dengan kalimat saya sendiri. Ya, nah teman-teman juga nanti kalau misalkan mengambil dua definisi ini,
itu bisa jadi juga berbeda bahasanya. Ya, bisa jadi berbeda bahasanya. Nah, gitu kira-kira ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau saya coba simpulkan dari dua ini. Nah, nanti kan kadang-kadang begini, kadang-kadang bahkan satu definisi itu kita bisa ambil dari tiga minimum. Jadi nanti kalau bikin tulisan minimum tiga jurnal. Kan biasanya kalau bikin jurnal adu banyak nih, adu banyak tulisan gitu, Bro. Gimana caranya biar tulisannya banyak? Nah, salah satunya definisi. Bermain di definisi aja udah bisa bisa beberapa kalimat ini. Hanya saja tadi waktu kita mensitasi kalau bisa satu kalimat ini aja, jadi jangan panjang-panjang, jangan panjang-panjang. Ini kalau digabung bisa jadi satu paragraf cukup ya, satu paragraf. Jadi eh, kalau bisa tulisan kita itu lebih banyak nanti referensinya dibandingkan dengan apa yang kita ungkapkan sendiri. Kalau struktur tulisan juga teman-teman sudah harus bisa harus punya standar SEBI itu seperti apa tulisan itu. Bab satu apa? Nah, pendahuluan gitu kan ya. Pendahuluan tuh isinya apa? Nah gitu. Isinya adalah di situ ada definisi ya. Nah sebisa mungkin pendahuluan itu objektif. Objektif dalam arti bukan pendapat kita. Karena pendapat kita nanti ada di pembahasan ya. Pendapat kita ada di pembahasan dan kesimpulan itulah pendapat kita. Di pendahuluan itu kita lebih banyak mengambil referensi. Ini baru apa ya? Apa itu? Nanti pertanyaan berikutnya adalah mengapa. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, di sini kalau kita bisa simpulkan, manajemen aset itu adalah proses sistematis ya, dalam perolehannya. Jadi, dalam memperoleh aset itu tidak hanya sekedar punya aset atau memperoleh aset, tapi kita juga harus sistematis itu artinya minimal legalitasnya jelas. Ya. Ada orang punya aset ya, banyak, tapi sertifikatnya nggak ada. Nah, gitu ya. Atau sertifikatnya ada tapi masih letter C misal. Misal. Atau dia punya sertifikat, dia punya aset tapi fotokopi ininya, apa namanya? Perolehannya itu. Ya. Sehingga itu bisa menimbulkan risiko terhadap perusahaan atau terhadap organisasi yang kita tempat berdiri. Ya. Dan itu sudah pernah terjadi di tempat saya juga ya. Jadi sudah punya aset 300 meter ya. Ternyata karena satu dan lain hal apa namanya hilang ya, sertifikatnya hilang. Sertifikat hilang, nah disitulah terjadi sengketa ya. Sehingga tidak bisa dimanfaatkan sampai sekarang. Atau yang kedua, kita punya aset cuma waktu jual belinya itu bermasalah ya, bermasalah. Artinya waktu perolehan ya, waktu perolehan. Bermasalahnya apa? Kita nggak ngecek bahwa tanah itu sengketa. Karena kita melihat tanah murah begitu, kita beli. Nah, ternyata sengketa. Nah, disitulah. Jadi harus ada proses sistematis. Sistematis itu artinya ada tahapan-tahapan yang kita lakukan ya. Ya, kalau sekarang misalkan kalau tanah misalkan, ya pertama harus ada notarisnya, ya kan? Notaris akan ngecek, cek apa? Cek luas, gitu ya. Kemudian ukur, ya, pengukuran ulang. Kemudian cek sengketanya, ya, sengketanya. Nah, dan lain-lain itu ada prosesnya. Jadi proses yang sistematis. Kalau aset yang tidak tetap seperti emas misalkan, emas kita dapat emas tapi nggak ada suratnya, mungkin nggak itu ya? Kita dapat emas tapi nggak ada suratnya. Ada yang pernah nggak dapat emas nih?
Atau orang bayar zakat tapi nggak diserahin emasnya tapi nggak ada suratnya. Pernah nggak ada yang menerima seperti ini? Kira-kira laku nggak tuh emas tanpa surat? Laku saat tapi nilainya nggak akan Nah, turun ya karena nggak ada legalitasnya ya. nah, satu nggak ada legalitasnya, kedua nggak jelas ini gramnya bener nggak nih, gitu ya. Jadi dulu ada sebuah bank syariah ya menerima ya emas dalam bentuk gelang ya, tebal gelangnya itu. Ya. Ternyata setelah dicek gelangnya itu dalamnya berongga, dalamnya berongga ya, sebagian diisi dengan besi ya. Nah, disitulah jadi ada resiko ya kalau kita, tapi pasti udah diukur ya, pasti ada ukurannya. Jadi kemarin juga saya terima tuh sekalian tuh emas yang tidak ada suratnya. Ya. Kalau orang orang Padang tuh banyak itu orang kaya tuh punya emas tapi nggak ada suratnya ya kan, bener nggak? Dan dia butiran-butiran gitu kan. Nah itu tinggal kita mau terima apa enggak gitu kan. Banyak itu kemarin 100 gram Ustadz. Ini ada yang bayar zakat 100 gram. Zakatnya doang itu 100 gram. Emas tapi dalam bentuk perhiasan yang nggak punya surat. Nah, tinggal kita mau ambil resiko apa enggak ya. Ya, salah satunya sistematis. Nah, ini proses sistematis. Proses sistematisnya apa? Harus ada yang penilainya, kan gitu ya. Nah, penilainya siapa ya? Toko emas. Nah, berarti kan kita perlu kerjasama tuh sama toko emas, ya kan? Karena dia harus diuji segala macam. Dan benar, setelah diuji, ya tadi betul Kang Ferdi ya. Jadi ada nilai yang berkurang ya, nilai berkurang. Dan ada juga emas yang ini bukan emas Pak sebetulnya nih gitu. Nah, itu ada juga ya. Jadi dicampur. Tapi pastinya orang bayar zakat kan pengennya bersih ya, pengennya. Tapi kan karena dia nggak tahu ya. Nah itulah, jadi harus ada proses sistematis. Itu yang disebut manajemen aset. Jadi waktu kita memperoleh aset, sistematisnya harus ada. Ya. Termasuk nilai perolehan. Bagaimana mendapatkan nilai perolehan, ya kan? Ada nilai perolehan. Nah ini orang akuntansi ya. Ada nilai perolehan, ada nilai buku, ya kan itu. Nah, kemudian pengelolaan ya tidak aset itu tidak hanya pada saat perolehan tapi juga pengelolaan ya, pemanfaatannya. Sekarang banyak lembaga wakaf itu memang di Indonesia kan itu ya Ustaz sekalian ya, wakaf itu memang orang masih ke aset ya kan. Tanah ya, masjid ya. Walau alam ya, beberapa kali yang saya terima kasusnya adalah orang mewakafkan tanah itu biasanya tanah itu bermasalah biasanya. Entah itu sengketa keluarga atau memang susah keluar suratnya. Ah, itu diwakafin. Nah, ini jadi tantangan buat lembaga wakaf nih ya, buat lembaga wakaf. Terima apa enggak itu? Kan gitu. Karena ada risiko satu saat kita udah bangun gedungnya di situ ya, tiba-tiba ada yang ngakuin tanahnya. Ah, itu bahaya ya. Jadi ada risiko pasti ya. Oke. Kemudian juga ada yang tidak terkelola. Kenapa? Karena lembaga wakaf nggak punya uang untuk dana pemeliharaannya karena biasanya muwakif itu hanya menyerahkan aset tapi tidak menyerahkan dana pemeliharaan. Nah gitu, contoh lah masjid-masjid yang dari Arab Saudi ini, dari negara Timur Tengah ya, dari Arab, dari Dubai dan sebagainya, Timur Tengah ya, dari Qatar. Itu mereka mewakafkan masjid itu udah masjidnya aja, jadi nggak ada dana pemeliharaan. Nah, di sini juga ada resiko buat lembaga wakaf, ya. Saya melihat beberapa lembaga wakaf, kemudian aset-aset wakaf yang diterimanya tidak terpelihara dengan baik, ya. Sehingga perlu manajemen aset, ya. Manajemen aset, pemeliharaan dan satu saat ada juga pelepasan, ya, pelepasan aset yang bernilai investasi tinggi untuk mencapai tujuan organisasi, serta memastikan efisiensi, kewajaran, dan keandalan kinerja keuangan. Jadi
Jangan sampai gara-gara kita terima aset, laporan keuangan kita jadi boncos, kira-kira begitu ya. Baik, kemudian investasi sosial ya. Apa itu investasi sosial? Saya juga ambil dari beberapa jurnal ini ya. Investasi sosial merupakan alokasi sumber daya ya dalam bentuk tanggung jawab sosial ya. Tapi tetap bertujuan menghasilkan nilai ekonomi. Tapi tidak hanya ekonomi, tiga pilar nih. Ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kalau sekarang itu dikenal sebagai Sustainable Development Goals ya. Jadi SDGs itu tiga pilar itu, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah ini, nah tadi yang Ustadz Asep sampaikan tadi, berkelanjutan atau keberlangsungan ya. Kalau istilahnya berkelanjutan. Ini, jadi investasi sosial itu lebih apa namanya keberlanjutan ya. Kenapa keberlanjutan? Karena kadang-kadang ada sebuah entitas bisnis kemudian diusir dari lingkungannya gara-gara ya eh, tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Ya, kemarin kan kita itu ya ada berita yang apa namanya eh, Kang Deddy menggusur pintu masuk ya, perusahaan karena nah dia makan badan jalan ya kan. Nah, itu satu. Kemudian juga ada juga yang peternakan babi, peternakan babi. Ya. Kalau peternakan babi ya di tempatnya lah ya, ini di masyarakat. Ada juga peternakan ayam juga ada ya. Eh, dia tidak bernilai sosial, ya, tidak bernilai lingkungan. Kemudian dari Arif dan Yono ini, investasi sosial adalah pendekatan yang menggabungkan tujuan keuangan dengan dampak sosial. Jadi tujuan keuangan dengan dampak sosial ya. Oh, ini Susanto ya, dengan tujuan menghasilkan manfaat sosial dan lingkungan. Nah, jadi selalu tiga tuh, sosial, lingkungan, dan ekonomi ya, keuntungan finansial. Selalu tiga itu intisari dari investasi sosial. Nah, saya coba ringkas atau pendapat saya bahwa investasi sosial adalah alokasi sumber daya yang menggabungkan tujuan keuangan dengan penciptaan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Nah, ini kira-kira ya, jadi ada manajemen aset dan investasi sosial. Nah, tadi kan pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga sebetulnya. Kenapa topik ini menjadi penting ya, diangkat menjadi sebuah diskusi di antara kita. Tadi kan beberapa sudah menyampaikan, jadi saya nggak perlu tanyakan lagi. Saya cuma kasih contoh aja. Ya. Yang pertama itu adalah transformasi paradigma saat ini ya. Jadi perusahaan-perusahaan tidak hanya ya, bukan berubah dari profit ke sustainability, tapi tidak hanya bicara profit perusahaan, tapi lebih kepada keberlanjutan ya, sustainability. Jadi ini ada perubahan paradigma sekarang, ya, paradigmanya berubah. Ini beberapa jurnal juga saya ambil ini yang jurnal luar ya. Perusahaan masa depan itu yang dia mengintegrasikan ya sustainability, keberlanjutan, growth ya, dan profit ya dalam sebuah bisnis model. Nah, jadi dan ini tulisan tahun 2024, jadi masih baru ini ya. Jadi memang perusahaan-perusahaan itu yang bisa bertahan adalah perusahaan-perusahaan yang bisa mengintegrasikan sustainability ini ya. Nah, ini juga bicara tentang balancing profit and planet. Nah, maksudnya adalah planet itu bumi kita ini ya. Jadi tidak hanya profit tapi juga lingkungan ya, lingkungan. Ya, yang terakhir yang ketiga dari Indonesia yaitu efek dia penelitian tentang efek profitability, leverage ya, dan ukuran perusahaan pada sustainability report. Ya, sekarang udah ada laporan sustainability. Nanti kita bisa lihat contohnya ya. Dari tiga pendapat jurnal ini, saya bisa simpulkan bahwa keberhasilan bisnis modern ya
itu ditentukan oleh kemampuan dalam integrasikan profit, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab sosial dalam satu strategi yang utuh. Jadi teman-teman sekalian, sudah saatnya perusahaan kita, coba kita lihat lagi perusahaan kita masing-masing, apakah sudah mengintegrasikan tiga hal ini, ya, ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu strategi yang utuh. Bisa dilihat dari visi misinya, bisa dilihat dari Renstra-nya, ya, rencana strategis. Saya lihat belum ada ya penelitian di Indonesia itu tentang apa namanya, misal ya perbankan syariah. Dari sekian banyak bank syariah ini, berapa banyak yang sudah menerapkan tiga hal ini, misal ya contohnya. Atau apakah memang semuanya sudah melakukan transformasi paradigma ini ke sustainability? Nah itu teman-teman sekalian ya. Jadi kenapa kok manajemen aset dan investasi sosial ini menjadi penting? Karena memang saat ini hampir semua perusahaan-perusahaan modern, ya, sudah menggeser paradigmanya ke sustainability atau ke investasi sosial, gitu. Jadi kalau ada perusahaan mau kecil maupun besar itu belum menggeser paradigma ini, nah bisa, bukan tidak mungkin dia akan tergerus oleh pasar itu sendiri, ya. Nah ini studi kasusnya ya. Saya lihat Pertamina nih contoh ya. Ini kalimat ini saya ambil plek aja dari ininya, dari websitenya, ya, untuk menunjukkan bahwa para Pertamina ini dia punya komitmen. Nah itu dia. Nah tulisannya ini. Jadi ada baiknya nanti teman-teman juga di website masing-masing perlu punya pernyataan seperti ini. Nah, karena ini yang akan dilihat oleh investor-investor asing, ya, atau investor-investor yang memang sudah berpikiran tentang paradigma keberlanjutan. Nah, dia sebutkan di sini. Tapi dia bukan SDGs, ya, ESG, nah, ESG, ESG. Pertamina berkomitmen terhadap pertumbuhan berkelanjutan melalui prinsip ESG, Environment, Social and Governance, dengan target net zero emission pada 2026 dan lebih cepat melalui pengurangan emisi karbon. Nah, ini nilainya nih, saya cek di website-nya dia menampilkan nilainya. Sustain Analytic. Nah, ini udah ada. Ya, Sustain Analytic. Pertamina dinilai oleh agensi peringkat ESG Sustainability untuk mendapatkan peringkat risiko ESG sebesar 23,1. Lembaga zakat belum ada nih kayaknya nih, Ustadz Asep nih. Nah, kayaknya perlu ya. Jadi ke depan kita kejar nih Ustadz nih. Tidak hanya Siap, siap. Basnas Award kita kejar nih. ESG nih kita kejar. Basnas Ini Award lebih udah terlalu. menginternasional ya. Nah, menginternasional ini. Ah, iya, iya. Siap. Nah, ini peneliti-peneliti SEBI ini juga perlu ini melihat eh, lembaga zakat seperti apa nih. Karena kan ruang lingkupnya SEBI di perbankan syariah dan lembaga zakat biasanya ya, atau filantropi. Udah pernah ada nggak sih SEBI itu menerbitkan pemeringkatan lembaga zakat? Kayaknya belum ada ya, pemeringkatan. Tuh kalau ada keren juga tuh. Jadi tidak hanya menilai lembaga zakat dari sisi berapa perolehannya, tapi juga dampak eh, s- sosialnya. Kemudian IKEA. Nah, IKEA juga sama. Ini yang perusahaan asingnya saya ambil. Juga dia menampilkan komitmennya dia terhadap sustainability. For people, society, and planet.
Ini yang pertama ya. Jadi kenapa kita penting membicarakan manajemen aset dan investasi sosial. Yang kedua ini memang penting ya, manajemen aset itu ya. Kita lihat cek Garuda itu punya pesawat banyak sekali ya, tapi rugi. Tapi itu sebelum restrukturisasi ya. Setelah restrukturisasi katanya untung ya. Atau kita lihat Gojek ya. Gojek dia nggak punya aset ya. Hmm. Tapi keuntungannya besar. Nah, ini bisa jadi studi kasus ke depannya buat kita semua ya. Bahwa pentingnya manajemen aset itu. Nah, kemarin saya lupa, harusnya saya ambil juga itu sebagai salah satu contoh. Ada orang yang tidak punya aset, tapi dia punya keuntungan di atas 1 triliun. Luar biasa. Ya, dia tidak punya aset, tidak punya karyawan bahkan, tidak punya karyawan. Nanti saya share ya infonya. Kemarin baru baca sekilas. Eh, jadi bagaimana dia mengelola? Dia kelolanya dengan AI. Ya, jadi dia bikin customer service-nya robot. Dia bikin penjualannya robot. Dia nggak punya produknya tuh produk orang lain tapi mesennya lewat dia, ya gitu kira-kira ya. Jadi eh, apa namanya tidak punya aset sama sekali. Ya berarti bukan tidak punya aset sama sekali, tapi dia punya asetnya sistem tadi, ya. Asetnya sistem. Nah, jadi manajemen aset itu penting. Ada yang punya aset banyak tapi tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dioptimalkan, malah jadi kerugian. Kenapa? Dari dia ada keluar cost ya, ada cost, ada biaya operasional, harus bayar gaji, bayar listrik dan lain-lain. Eh, apa namanya? Ada yang punya aset banyak juga dapat untung banyak ada juga, ya, gitu. Jadi penting. Kenapa penting kita bahas? Karena ini manajemen aset itu terkait sama keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, evolusi investasi. Jadi sekarang sudah mulai ke dampak oriented, ya, impact oriented. Jadi apa namanya? Di lembaga zakat juga sudah ada ya kajian dampak. Nah, ini sudah mulai. Karena apa namanya perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan dampak kepada masyarakat, kepada ekonomi, kepada sosial lingkungan itu bisa berdampak negatif pada dirinya sendiri. Yang keempat implikasi buat organisasi ya. Jadi sekarang sudah mulai banyak yang mengembangkan teknologi selain bahan bakar ya. Ini jadi simbol company masa depan lah kira-kira begitu ya. Jadi implikasinya buat organisasi itu tidak hanya di profit ya, tapi juga di image perusahaan. Nah, teman-teman sekalian, kesimpulan yang bisa kita rumuskan ya untuk bahasan hari ini ya. Jadi eh, yang pertama itu manajemen aset yang baik dan investasi sosial itu merupakan dua pilar utama ya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Jadi sangat disayangkan kalau kita punya aset tapi tidak termanage dengan baik. Kalau orang dulu itu manajemen itu ada 4 itu, POAC ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, kira-kira gitu ya. Nanti kita akan bahas di berikutnya. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan aset yang efektif untuk bisa memaksimalkan nilai dan umur pakai sumber daya. Yang ketiga, investasi sosial yang strategis memastikan bahwa dampak positif dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Yang keempat, kombinasi pendekatan ini menciptakan sinergi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
kesejahteraan sosial jangka panjang. Baik, rekan-rekan sekalian, saya rasa itu dulu untuk hari ini ya. Mudah-mudahan next kita bisa sharing-sharing lagi. Ini pembuka saja untuk kita berkenalan ya, lebih lanjut. Insya Allah nanti ke depan, mudah-mudahan kita bisa share, saling sharing, contoh kasus, dan kita bisa diskusikan lebih banyak lagi. Dari saya cukup sekian ya. Mungkin hari ini nggak ada tanya jawab dulu ya. Ini karena saya juga sharingnya di masjid ini sama sambil sholat. Masya Allah, berkah. Berkah Ya. ya, amin amin. Untuk Amin, itu amin. saya rasa cukup ya. Sebelum ini tolong di screenshot dulu nih apa namanya Mbak Gusni ya. Boleh di screenshot dulu kehadirannya, nanti bisa di share ke saya, dicek deh daftar hadirnya, mudah-mudahan semuanya hadir ya. Ingat saya ada 21 orang di sini hadir 19. Saya rasa itu aja. Terima kasih teman-teman sekalian. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Jum. Barakallah. Amin. 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 Sama Prabowo.